Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku yang beriman, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk memilih dalam hidup ini. Ikhtiar, memang hidup ini adalah pilihan. Termasuk salah satu yang perlu kita pilih adalah memilih kawan, memilih teman, apalagi teman dekat kita. Ya, jangan sampai kita memiliki teman dekat yang justru mencelakakan kita di akhirat kita. Kita rugi dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Hati-hati, jangan sampai kita salah dalam memilih pergaulan, salah dalam memilih kawan. Gara-gara salah pilih kawan, seorang bisa celaka selama-lamanya. Kata Rasul SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Jadi betul-betul tergantung. Contoh, teman dekat paling dekat itu suami sama istri. Suami dulu orang soleh, gara-gara menikah dengan wanita yang kurang baik, ya, yang notabene mungkin tidak mau mempelajari agama, tidak mau sholat dan seterusnya, suami bisa terpengaruh itu. Dan ini terjadi, ini adalah kenyataan. Makanya di dalam Islam dilarang wanita itu menikah dengan orang kafir. Wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki kafir karena pengaruh dari suami itu lebih kuat daripada pengaruh dari istri. Maka dari itu ini semuanya menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga, ya, agar kaum muslimin memiliki iman yang baik, memiliki ketakwaan yang baik kepada Allah Ta'ala, di antaranya dengan cara memilih kawan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan tentang kawan, ya, seseorang itu sangat terpengaruh. Misalnya, siapa yang dia bergaul dengan orang kaya, maka akan mewariskan pada dirinya karakter cinta dunia. Orang yang bergaulnya dengan orang kaya biasanya akan terwarisi di dalam hatinya rasa cinta kepada dunia, karena orang kaya pembicaranya tentang bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana menambah penghasilan, omset dan lain seterusnya. Maka dengan demikian dia pun akan terbawa kepada pemikiran cinta dunia itu. Kemudian yang kedua, seandainya orang itu bergaul dengan penguasa, maka akan mewarisi padanya sifat kesombongan. Dan ini karakter kebanyakan penguasa. Makanya Umar bin Khattab berpesan, ya, ta'alamu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin biasanya sombong. Di antara bentuk kesombongan apa? Nggak mau belajar lagi. Nah, sombong itu kan artinya meninggalkan kebenaran atau menolak kebenaran, berarti nggak mau belajar. Nah, ini bahayanya orang yang bergaul dengan para pemimpin. Maka kurangi, jangan terlalu banyak kita bergaul dengan para pemimpin yang khawatir kita akan terwarisi sifat kesombongan. Kemudian yang ketiga, misalnya kita yang bergaul dengan orang miskin misalnya, ini akan mewariskan sifat qanaah, akan mewariskan sifat tawadu, ya, rendah hati. Biasanya seperti itu, walaupun tidak semua orang miskin begitu. Namun secara umum seperti itu. Kemudian yang keempat, barang siapa yang bergaul dengan para wanita, ini kata para ulama akan mewarisi kebodohan dan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Memang wanita identik dengan kejahilan. Makanya kalau ada wanita yang cerdas, ini istimewa luar biasa. Karena kebanyakan wanita itu jahil, sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwasanya akal wanita itu setengahnya akal laki-laki. Makanya nggak wajar kalau ada laki-laki kok kalah dengan wanita dalam masalah ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pemimpin adalah laki-laki, karena laki-laki itulah yang akan membawa wanita ke surga Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan memperbanyak bergaul dengan wanita, karena itu akan membuat kamu bodoh dan akan mencintai syahwat. Ya, walaupun ini wanita-wanita yang halal, ya, bukan wanita yang haram. Kalau haram jelas terlarang, haram hukumnya. Misalnya wanita halal itu misalnya bibi-bibi kita, ya, kemudian keponakan kita yang wanita-wanita, atau mungkin istri-istri kita. Seorang laki-laki yang memiliki 4 istri, hari-hari bersama istrinya akan jahil dia. Dia kalau ingin punya ilmu tinggalkan, belajar, berkumpul dengan ulama, akan dapat ilmu, akan menjadi orang yang mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, orang yang bergaul dengan anak-anak, ya, biasanya ini orang yang berkecimpung dengan dunia anak, itu akan mewariskan pada dirinya sifat suka bermain, sehingga kurang serius dalam hidupnya. Biasanya seperti itu. Makanya kita kurangi, jangan terlalu banyak bergaul dengan anak-anak. Kalau bergaul dengan mereka hanya semata-mata memberikan ilmu, menyampaikan pelajaran kepada mereka, jangan kemudian kita terlarut terbawa kepada dunia mereka.
Kemudian yang berikutnya, orang yang bergaul dengan orang fasik, ahli maksiat, dia pun akan terbawa. Tadinya dia takut untuk berbuat dosa, tapi gara-gara kawannya semuanya mengajak dia, kawannya banyak yang melakukan itu, dia pun akan terbawa. Ini hati-hati, jangan bergaul dengan orang yang ahli maksiat. Berikutnya adalah bergaul dengan ahli ibadah. Kalau orang bergaul dengan ahli ibadah, dia pun akan terwarisi rasa ingin beribadah. Dia pun akan menjadi orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, tidak kemudian melalaikan waktu-waktunya hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi semata. Kemudian yang terakhir dan ini yang terbaik, yaitu bergaul dengan orang yang berilmu. Itu paling bermanfaat. Karena kalau sekedar bergaul dengan ahli ibadah, itu hanya bisa mengikuti ibadah dan belum tentu ibadahnya benar. Belum tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kalau bergaul dengan para ulama, ini kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan ilmu tentang akidah, tentang tauhid, bagaimana kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, bagaimana kemudian cara beribadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia, dan begitu seterusnya. Dan itulah tanda kebaikan seseorang ketika memiliki kawan dekat dengan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kita kepada kawan-kawan yang terbaik, yang akan menjadi teman kita yang setia di dunia ini sampai di surga nanti. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bersatu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.